Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdul Rojak dan rekan saya Syifa Heria. Kami dari peserta kuliah kerja nyata Institut Madani Nusantara 2021, di mana dalam garapannya yaitu tentang upaya pembinaan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan MDTA di Madrasah Diniyah Nurul Huda di Desa Citamiang. Nah, adapun garapannya diantaranya berikut ini. Nah, di sini upaya pembinaan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan MDTA di Madrasah Diniyah Nurul Huda ini disusun oleh saya sendiri, Irfan Abdul Rojak, dan rekan saya Syifa Heria. Di mana Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Huda ini beralamat di Kampung Sindang Hayu, RT 07 RW 06 Desa Citamiang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, di mana didirikan pada tahun 2014 yang dibangun hasil swadaya masyarakat. Nah, pembangunan masyarakat Diniyah Nurul Huda ini dilatar belakangi dengan jarak tempuh siswa yang sangat jauh dengan Madrasah Diniyah Pusat yang berada di Kedusunan Ancol, sehingga masyarakat setempat bergotong royong dalam pembangunannya. Nah, inilah salah satu contoh di mana proses belajar mengajar guru dengan siswa di Madrasah Diniyah Nurul Huda, di mana siswa diajarkan dengan metode micro teaching, di mana tujuannya itu untuk siswa agar lebih memahami isi dan tujuan pembelajaran. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar dalam kurikulum. Pengurus yayasan atau lainnya harus memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang berasal dari berbagai sumber. Tentang apa saja prinsip dasar itu tergantung kepada pertimbangan tim pengembang itu sendiri. Adapun prinsip dasar yang biasa dipakai adalah prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, berorientasi pada tujuan serta objektif dan demokratis. Dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah sudah tentu disesuaikan dengan kepentingan Madrasah Diniyah itu sendiri, disesuaikan dengan landasan filosofis pendiriannya, misalnya untuk menyiapkan generasi muslim yang dapat memahami agamanya, membaca kitab sucinya, dan juga berakhlak mulia. Untuk itu, prinsip relevansi menjadi sesuatu yang penting agar dapat menyesuaikan bahan ajar yang diprogramkan dengan landasan tersebut dan lingkungan serta kebutuhan hidup para santri. Di samping itu, perlu pula menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang teknologi pendidikan. Madrasah Diniyah sering tertinggal dalam bidang ini, karena itu komunikasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi tidak boleh putus dan juga tidak boleh berhenti. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai implementasi manajemen kurikulum pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Huda. Manajemen kurikulum MDTA Nurul Huda mempunyai konsep sebagai penentu utama kegiatan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Segala aktivitas siswa mengacu pada kurikulum yang ada. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum harus dapat dirumuskan secara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum tersebut. Manajemen itu dilakukan dengan cara perencanaan kurikulum pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Huda sebelum memasuki tahun ajaran baru. Proses perancangannya adalah dengan mengadakan rapat koordinasi guru ketika masa liburan siswa sedang berlangsung. Kurikulum MDTA Nurul Huda ini mempunyai tujuan pencapaian visi dan misi sekolah dan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian pengembangan proses kurikulum di MDTA Nurul Huda ini didasari dengan pemikiran yang menjadi acuan pengembangan kurikulum, antara lain dasar filosofi sekolah, dasar psikologis, dan juga dasar tujuan akademik. Maka dari itu, dengan adanya kurikulum yang diimplementasikan dengan baik di suatu yayasan, pendidikan atau sekolah, maka alur pendidikan akan berjalan dengan baik, karena sejatinya kurikulumlah yang menjadi pondasi pada pendidikan. Dan tanpa adanya pondasi itu, suatu pendidikan tidak akan bisa berdiri dengan baik. Tidak hanya kurikulum, tenaga pendidikan yang profesional dan juga mampu mengimplementasikan kurikulum dalam alur kegiatan belajar mengajar akan membuat mutu pendidikan di MDTA menjadi lebih baik pula.
Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu upaya peningkatan mutu kurikulum pendidikan, yaitu peningkatan kemampuan pembelajar, pemanfaatan lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana, melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terencana, pengembangan tes evaluasi belajar, menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat, dan meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki oleh pembelajar atau guru. Dari upaya-upaya di atas, satu hal yang perlu diupayakan dan mendapat perhatian besar adalah bagaimana pengelolaan manajemen pendidikan di sekolah itu sendiri, terkhusus manajemen kurikulum. Tanpa adanya perbaikan atau pelaksanaan kurikulum pendidikan yang benar sesuai dengan standar manajemen mutu, maka akan sangat kecil kemungkinannya untuk adanya peningkatan mutu di sekolah. Seyogyanya, masing-masing daerah memiliki rancangan kurikulum peningkatan mutu tersendiri yang merupakan penjabaran atau implementasi dari kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh pusat. Hal demikian sangat sesuai dengan tuntunan kurikulum, di mana baik pemerintah daerah maupun pada level bawah sekalipun atau sekolah diberikan kebebasan untuk menjabarkan program-program peningkatan mutu, sehingga di kemudian hari di masing-masing daerah tersebut saling berkompetensi demi kemajuan pendidikan di daerah masing-masing. Jadi, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan fondasi dari sebuah pendidikan. Artinya, kurikulumlah yang menentukan kualitas pendidikan yang berjalan dengan baik. Dengan menerapkan kurikulum dan proses belajar mengajar dalam suatu pendidikan, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan terstruktur, mulai dari proses perencanaan, media belajar, evaluasi, kegiatan pembelajaran, dan juga lain sebagainya. Maka dari itu, perlulah adanya tenaga pendidik yang mampu memahami dan mengimplementasikan kurikulum dalam laju pendidikan dan lembaga sekolah terkhusus di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Maka dari itu, mutu pendidikan akan meningkat dan kualitas pendidikan akan lebih baik jika adanya kontribusi antara penggunaan kurikulum yang baik dengan tenaga pendidik yang baik pula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan fondasi dari sebuah pendidikan. Artinya, kurikulumlah yang menentukan kualitas pendidikan yang berjalan dengan baik. Dengan menerapkan kurikulum dan proses belajar mengajar dalam suatu pendidikan, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan terstruktur, mulai dari proses perencanaan, media belajar, evaluasi, kegiatan pembelajaran, dan juga lain sebagainya. Maka dari itu, perlulah adanya tenaga pendidik yang mampu memahami dan mengimplementasikan kurikulum dalam laju pendidikan dan lembaga sekolah terkhusus di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Maka dari itu, mutu pendidikan akan meningkat dan kualitas pendidikan akan lebih baik jika adanya kontribusi antara penggunaan kurikulum yang baik dengan tenaga pendidik yang baik pula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.